Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar daripada perkumpulan nasihat al-fakir, mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Yang mendengar bisa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, yang mendengar bisa memakai dan menggunakan dan bisa mengamalkan ini nasihat. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan istiqomah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut daripada kegiatan-kegiatan rutinan sebelumnya, menjelaskan yaitu adab di majlis ta'lim. Sekarang kita jelaskan gimana cara adab murid masyayikh, adab seorang murid atau seorang yang belajar kepada guru yang mengajar. Gala ba'duhu, telah berkata sebagian para ulama-ulama terdahulu, mereka mengatakan sab'u fi mi'atin, ada 70 sampai 100 orang-orang an ilma yunalu bisabab wa tarabita bainal murid wa syekh. 70 dan pada 100 orang yang mendapatkan ilmu. Jadi bisa sampai 80%, bahkan 100%, 70% sampai 100% orang bisa mendapatkan ilmu, yaitu sebagaimana sebab kekuatan hubungan dia antara guru dan murid. Dia punya hati terpaut selalu kepada gurunya. Dia punya hati selalu mencintai dia punya guru. Dia punya hati selalu mendapatkan perhatian, selalu memperhatikan dia punya guru. Dia punya hubungan yang dekat, erat dengan dia punya guru. Jadi 70 bahkan 100% orang bisa mendapatkan ilmu yang manfaat sebagaimana sambungan dia, hubungan dia dekat kepada gurunya. Semakin dia dekat kepada gurunya, semakin dia mendapatkan kemuliaan, kemanfaatan ilmu dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Gala al-Imam Ali bin Hasan al-Qas, beliau mengatakan Allah Allah memberikan manfaat buat beliau, innal mahsul min ilmi wa fathil nur, sesungguhnya seseorang akan sampai ilmu masuk kepada dirinya, dia akan bisa mendapatkan ilmu, terbukanya dia punya cahaya di hatinya, anil kasfil huzbi, yaitu terbukanya hijab dia punya hati, hatinya bersih, hatinya terang, hatinya punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ala qadarin adab ma'asyidi, sebagaimana ukuran adab dia kepada gurunya. Semakin besar dia punya adab kepada gurunya, semakin besar dia cinta kepada gurunya, semakin dia beradab kepada gurunya, maka semakin terbuka dia punya hati, semakin bagus dia punya hati, semakin cahaya dia punya hati. Bahkan sesuatu yang akan, mohon maaf, hati kita ini ada sesuatu yang tertutup, terbuka kita punya hati dengan cahaya dari Allah Ta'ala, dengan sababiyah ukuran adab seorang murid kepada guru. Sebagaimana beliau mengatakan, wa ala qadri ma yakunu kibral matlu inna Allah yakunu dzalik miqdar anna Allah min ghairi syak. Sebagaimana ukuran, semakin besar ukuran dia mencintai gurunya, beradab kepada gurunya, semakin besarlah mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, semakin besar dia memuliakan gurunya, semakin besar dia mendapatkan kemanfaatan kepada gurunya, maka dia akan semakin besar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa diragukan, hadirin. Kata beliau, semakin besar kau cinta kepada guru kalian, maka semakin besar juga Allah Ta'ala mencintai kalian. Dan kedua, beliau dalam kitab ini menjelaskan adabul murid fil majlis syekh, adab seorang murid ketika hadir di majlis gurunya, yang bagi seyogyanya diharuskan yalzamul sukut. Seorang murid, seorang santri, seorang pelajar, mereka seyogyanya diam, tenang ketika hadir di majlis ilmu. Tenang, nggak ngobrol, nggak bicara, nggak berkata kepada temannya, nggak main handphone. Ini adab yang luar biasa. Wala yaqulu syai'an, nggak berbicara sedikit pun bihadratil kalam hasan, walaupun ucapan, walaupun pembicaraannya itu baik, bagus. Mengajak teman, yuk kita ngaji atau gimana, pada saat itu guru hadir majlis gurunya lagi menyampaikan ilmu, nggak boleh ngobrol, nggak boleh berbicara, nggak boleh main handphone. Inilah seorang adab seorang murid.
Orang-orang terdahulu luar biasa, hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Al-Imam Syafi'i, beliau saja ketika belajar kepada Imam Malik, lembaran-lembaran buku, ketika beliau ingin membalikkan lembaran buku, takut bunyi itu lembaran tersebut, beliau membuka dengan pelan-pelan, takut terdengar oleh guru beliau. Kenapa? Sebegitulah mereka memuliakan guru mereka, sampai lembaran buku aja dia tidak membuka dengan secara tergesa-gesa, takut kertas lembaran terus terdengar oleh gurunya. Pelan-pelan beliau membuka. Kenapa? Saking memuliakan dia punya guru. Karena bahkan illa idza sta'mar syai', kecuali gurunya memerintahkan dia, kecuali gurunya memerintahkan dia untuk bicara, untuk mengeluarkan pertanyaan, pendapat, baru dia bicara, baru dia boleh berbicara kepada gurunya. Tapi selagi gurunya hadir di majelis gurunya, seyogyanya dia itu harus diam, tenang, nggak boleh berbicara, nggak boleh main handphone. Terkadang kita lihat di zaman sekarang, banyak di antara ahli-ahli majelis, gurunya lagi menyampaikan ilmu, dia asik ngobrol sama temannya. Banyak orang ahli majelis datang di pengajian, dia main handphone, sedangkan gurunya lagi menasihati daripada jamaah yang hadir pada saat itu. Gimana kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat? Gimana kita bisa mendapatkan meraih ilmu yang manfaat sedangkan kita belum ada pengagungan, memuliakan kita punya guru dengan kita tidak mempunyai adab? Jarak ukur kebanyakan orang mendapatkan ilmu yang manfaat sebagaimana adab, akhlak, perangai yang baik terhadap gurunya. Dia menghargai ilmu tersebut agar dia mendapatkan ketika dia keluar dari majlis tersebut, ilmu tersebut bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu bisa memanfaatkan ilmu mereka disebabkan kadar ukuran adab mereka kepada guru-guru mereka. Mudah-mudahan dengan keberkahan, insyaallah kita lanjutkan dengan rutinan kedepannya, pembahasan masih masalah adab seorang murid kepada gurunya. Mudah-mudahan kita bisa setiap hadir majlis-majlis kita pakai ini adab. Nggak boleh berbicara, jangan berbicara, jangan bergerak yang sesuatu aktivitas apa, melainkan mendengarkan nasihat secara khusyuk. Itu yang benar-benar adab yang seorang murid yang benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, selalu bisa mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.